Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV. Kali ini kita akan bahas tentang mode yang terdapat dalam menu tenda O3. Yang pertama kita setting LAN-nya. Setelah LAN-nya terkoneksi di laptop, kita akan setting properties, kemudian path ya. Awalnya di abstain IP address automatic, kita klik use untuk volume IP address. Kita masukkan 10.10.10.1, kemudian di sini otomatis dan sini titik 3. Kenapa? Karena tendanya disetting dalam 10.2. Namun sebelumnya, jika tendanya baru, maka Anda tetap mengikuti IP address yang baru. Oke, kita klik OK, dan kita bisa tutup. Sekarang kita ketikkan 10.10.2 di antara. Ya, ini adalah halaman tenda O3, halaman depannya, dan kita masukkan user name admin bawaan ini, kemudian passwordnya juga admin. Anda bisa klik ini dan melihatnya, ya betul. Klik login. Ya, secara default pertama kali kita masuk maka tenda akan mengarahkan quick setup, dan kita langsung melihat 7 menu yang terdapat dalam tenda O3 tersebut. Kita bisa jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah menu access point atau menu AP. Menu ini, dalam mode ini, perangkat itu membuat jaringan WiFi berdasarkan jaringan kabel yang masuk. Jadi pada access point ini, modem topologinya, setelah modem baik dari IndiHome dan lain-lain sebagainya, maupun modem dari 3G dan 4G masuk ke router, dan router masuk ke access point. Itu jalurnya, modem, router, access point. Maka kita setting ini sebagai access point. Dalam topologi hotspot WiFi 3G 4G juga menggunakan topologi access point tersebut. Itu menu yang pertama. Menu yang kedua adalah klien. Klien pada mode ini, perangkat berfungsi sebagai adaptor Wi-Fi. Jadi berfungsi sebagai adaptor atau pensuplai listrik sekaligus Wi-Fi, namun tidak menyebarkan di kliennya, tidak menyebarkan Wi-Fi secara langsung, tapi lewat kabel. Oke, jadi perangkat berfungsi sebagai adaptor. Dalam penyebar luasan, Anda tetap harus menggunakan router maupun access point dalam menyebarkan Wi-Fi kembali. Dan dia akan berfungsi sebagai klien. Jika kita setting sebagai klien menggunakan tenda O3, maka mungkin kita sedikit pemborosan perangkat. Oke? Karena dia hanya berfungsi sebagai adaptor atau penyuplai listrik. Kemudian universal repeater yang ketiga. Universal repeater ini, dalam mode ini, perangkat memperluas jaringan WiFi yang ada ya, jadi memperluas jaringan WiFi yang ada dalam jangkauan jaringan yang lebih jauh, lebih luas. Anda jika menggunakan tenda O3, maka silakan gunakan universal repeater. Jika Anda ingin memperluas jaringan Anda menjadi 1 kilo, 2 kilo, bahkan sampai 5 kilo, jadi gunakanlah universal repeater. Namun di menu pada device yang lain, kita pasti berbeda. Ada yang hanya repeater saja, namun pada tenda O3 menggunakan universal repeater dan dibedakan dengan repeater itu sendiri. Oke, pada menu yang keempat adalah menu WISP. Dalam mode ini, perangkat terhubung ke WiFi dan memancarkan WiFi kembali. Jadi terima WiFi sekaligus membuang. Pada menu WISP inilah yang banyak digunakan dalam mengambil sinyal WiFi dan membuangnya kembali sebagai sinyal WiFi kembali. Jadi ada dua fungsi di sini, fungsi penerima WiFi dan fungsi penyebar WiFi. Pada menu WISP ini juga, ya, kita bisa klik di sini untuk
melihat ini adalah wifi yang bisa kita koneksi. Ada 3, kita bisa koneksi, pilih salah satu dan klik next. Namun pada penjelasan ini kita hanya menggunakan tutorial saja atau pengenalan saja. Begitu juga menu klien tadi, ini juga sama, mengambil sinyal wifi dan menyambungnya lewat kabel karena dia hanya sebagai penyuplai ada listrik atau adaptor. Dan universal repeater juga ambil secara wifi, mengambil wifi jarak jauh juga atau jarak puluhan meter sampai 100 meter, dan Anda sebarkan lewat kabel dan pancarkan kembali lewat device access point yang lain. Oke, itu menu yang ke WISP atau wireless internet provider juga sama, mengambil wifi dan menyebarkan kembali. Ini memilih wifi dan menyebarkan kembali dalam bentuk wifi juga. Itu yang lupa untuk dijelaskan. Kemudian menu repeater ini dalam jangkauan yang kecil. Dalam mode ini perangkat hanya terhubung ke beberapa jaringan kabel melalui saluran wifi. Jadi pada tenda O3 ini, jika kita melakukan setting pada repeater, maka repeater bisa mengambil beberapa wifi yang bersamaan. Oke, setting repeater, satu kali keluar beberapa wifi kita bisa ambil sekalian. Lihat ini, bisa klik sumber dari access point 1, kita bisa ambil ini. Kemudian sumber dari access point 2, kita bisa ambil ini. Sumber access point 3 itu kita bisa ambil ini. Ini beberapa sumber internet kita bisa ambil satu sekaligus dan kita bisa pancarkan kembali lewat kabel dan ke pemancar baru. Jadi sistem repeater itu tidak memancarkan seperti WISP, namun repeater hanya mengambil lewat wifi, sambung lagi dengan kabel dan pemancar yang baru dipancarkan. Itu poin pentingnya. Sehingga pada saat kita memperluas jaringan, kita bisa menggunakan menu ini. Namun pada tenda O3 khusus menu repeater ini dalam jangkauan yang kecil. Jika ingin melebarkan dalam jangkauan yang lebih luas, kita menggunakan repeater ini. Jika Anda ingin memperluas wifi Anda ke lantai 2, ke rumah belakang atau ke rumah depan dengan kabel, dan Anda memancarkan kembali lewat access point yang baru, ini menggunakan sistem repeater. Jadi repeater pada tenda O3 ini berbeda dengan WISP. WISP ambil dan memancarkan, sedangkan repeater ambil saja, kemudian lewat kabel keluar dan pancarkan lewat device yang lain. Oke, yang berikut adalah menu P2MP. Kita lihat nextnya, ini juga bersama dengan repeater tadi. Namun perbedaannya, dalam mode ini perangkat terhubung ke beberapa jaringan kabel melalui wifi, tetapi tidak menyediakan pancaran sama sekali. Ini fungsinya juga tidak terlalu detail untuk dijelaskan. Kemudian yang ketujuh, jadi ada 7 mode ini, dan mode terakhir adalah router. Router inilah jika kita memakai IndoHome, maka dari modem kabel langsung masuk ke tenda O3 dengan settingan router. Jadi modem ke router. Ini berfungsi sebagai router. Jadi terhubung ke modem dengan kabel dan menyediakan jalur akses jaringan. Karena topologi Wi-Fi 3G dan 4G itu menggunakan router USB, maka tenda O3 tidak cocok digunakan untuk sebagai router. Dia hanya sebagai access point lebih cocok. Oke, karena router USB seperti TP-Link MR3420 itu adalah TP-Link atau router USB, atau TP-Link MR3020 itu adalah router USB. Akan tetapi ini adalah router kabel atau wired, sehingga dia harus terhubung dengan modem langsung. Jika pengguna jaringan kabel, Anda langsung colok ke dalam PoE Anda, dan Anda bisa jadikan tenda O3 sebagai router. Oke, ini
internet connection tipenya, Anda bisa langsung DHCP, statistik IP maupun PPOE. Jadi biasanya kebanyakan orang menggunakan DHCP. Jika di sini terganggu, orang bisa, dan dalam settingan ini kebanyakan menggunakan DHCP dynamic IP juga tidak masalah, dan mereka direkomendasikan untuk menggunakan ini. Static IP jika Anda merubah IP dari router tersebut yang secara default. Oke, itu adalah 7 menu yang terdapat dalam tenda O3. Menu access point, menu client, menu universal repeater, menu wireless internet service provider atau WISP, menu repeater, menu P2MP, dan menu router. Anda bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Kebanyakan orang menggunakan sebagai access point dan WISP. Access point sebagai pemancar dari router yang ada, router modem maupun router modem ISP menggunakan provider GSM maupun jaringan berkabel, dan WISP. WISP ini adalah merepeat dan sekaligus memancarkan dua fungsi tersebut, dan kebanyakan orang menggunakan dalam dua mode ini. Oke, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Selamat mencoba. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan didiskusikan dan share buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.